Bab 6, Kepemimpinan dan Manajemen Pengambilan Keputusan. Tujuan instruksional khusus. Setelah mempelajari bab ini, para mahasiswa maupun mahasiswi diharapkan mampu memahami 1. Pengertian kepemimpinan. 2. Pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas kinerja perusahaan. 3. Nilai-nilai kepemimpinan dan ciri-ciri kepemimpinan. 4. Kepemimpinan dan karyawan. 5. Pemimpin dan power. 6.1. Definisi kepemimpinan. Dalam memutuskan suatu organisasi memiliki kualitas manajemen yang baik atau tidak, maka yang menjadi dasar penilaian paling dominan bisa dilihat dari kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan. Untuk itu diperlukan suatu bentuk kepemimpinan yang baik dalam mengendalikan jalannya suatu organisasi. Kepemimpinan yang bagus akan didapatkan suatu organisasi yang berkinerja bagus pula. Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu A. Stephen Robbins mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. B. Richard Duff mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. C. Ricky Griffin mengatakan, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima sebagai pemimpin. 6.2. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan ibarat sekeping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Dalam artian keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terikat. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak bisa diperoleh dengan instan, namun harus dilalui dengan proses dari waktu ke waktu, hingga mengkristal. Pemimpin maknanya adalah orang yang memimpin. Kepemimpinan maknanya adalah perihal pemimpin, cara memimpin, gaya memimpin. Para ahli dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang berbeda, berusaha memberikan penafsiran bagaimana pemimpin yang sukses dengan kepemimpinannya. Misalnya Gary, 1998, menafsirkan hubungan pemimpin dengan gaya kepemimpinan menuju organisasi yang berhasil, yaitu A. Pendekatan berdasarkan ciri. Pendekatan ini menekankan kepada atribut-atribut pribadi para pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin dengan beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain. Teori-teori selanjutnya menekankan kepada upaya mencari korelasi yang signifikan tentang atribut pemimpin dan kriteria keberhasilan seorang pemimpin. Dalam pendekatan ini, antara lain terdapat teori kepemimpinan karismatik dan transformasional. B. Pendekatan berdasarkan perilaku. Pendekatan ini didasarkan pada aspek psikologi, dengan fokus menemukan dan mengklarifikasi perilaku-perilaku yang membantu pengertian kita tentang kepemimpinan. Para pendukung teori perilaku menjelaskan efektivitas kepemimpinan dalam kaitannya dengan jumlah dan jenis kekuasaan yang dipunyai seorang pemimpin dan cara kekuasaan tersebut. Dalam kelompok ini terdapat antara lain teori-teori kepemimpinan otoriter demokratik bebas. C. Pendekatan situasional. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya faktor-faktor kontekstual, seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit pemimpin, sifat lingkungan eksternal, dan karakteristik pengikut. Teori-teori dalam kelompok ini sering diidentifikasikan ke dalam teori kontingensi yang dapat dikontraskan dengan teori universal tentang kualitas umum kepemimpinan yang efektif. Dari pendapat di atas dapat kita pahami bahwa seseorang pemimpin dengan kualitas kepemimpinan yang dimilikinya bukan hanya sekedar melaksanakan pekerjaan, namun lebih dari itu, ia merupakan simbol dari organisasinya. Dan bagi banyak pihak, simbol tersebut telah berubah secara lebih jauh, menjadi kekuatan positif yang menggerakkan organisasi tersebut untuk meraih tujuan yang dicita-citakan. Sebagaimana dikatakan oleh Omariyah,
bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek penting dalam organisasi yang merupakan faktor penggerak organisasi melalui penanganan perubahan dan manajemen yang dilakukannya, sehingga keberadaan pemimpin bukan hanya sebagai simbol yang ada atau tidaknya, tidak menjadi masalah. Tetapi keberadaannya memberi dampak positif bagi perkembangan organisasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengan gaya kepemimpinannya dapat menggerakkan laju organisasinya menuju ke arah yang diinginkan. Pemimpin yang baik dapat menyelaraskan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi, dengan menerapkan serta mewujudkan visi dan misi yang dimiliki oleh organisasi, melalui pengambilan keputusan yang tepat bagi organisasi. 6.3. Ciri-ciri pemimpin. Pemimpin yang ideal tergambarkan dalam ciri-ciri berikut ini. A. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya kompetensi yang dimilikinya sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu, dan kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya. B. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam, dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. C. Mampu menerapkan orang yang tepat di tempat yang tepat, yaitu menempatkan orang sesuai dengan tempat dan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Namun untuk memahami lebih dalam tentang ciri-ciri pemimpin, ada baiknya kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh Terry, yang mengemukakan 8 ciri dari pemimpin sukses. A. Energi, mempunyai kekuatan mental dan fisik. B. Stabilitas emosi. Seorang pemimpin tidak boleh berprasangka jelek terhadap bawahannya. Ia tidak boleh cepat marah, dan percaya pada diri sendiri harus cukup besar. C. Hubungan manusia, mempunyai pengetahuan tentang hubungan manusia. D. Motivasi personal, keinginan untuk menjadi pemimpin harus besar, dan dapat memotivasi diri sendiri. E. Keterampilan komunikasi, mempunyai kecakapan untuk berkomunikasi. F. Keterampilan mengajar, mempunyai kecakapan untuk mengajarkan, menjelaskan, dan mengembangkan bawahannya. G. Keterampilan sosial, mempunyai keahlian di bidang sosial, supaya terjamin kepercayaan dan kesetiaan bawahannya. Ia harus suka menolong, senang jika bawahannya maju, ramah serta luwes dalam pergaulan. H. Kompetensi teknik, mempunyai kecakapan menganalisis, merencanakan, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, dan mampu menyusun konsep. 6.4. Nilai-nilai kepemimpinan. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin, yaitu A. Teoritik, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional. B. Ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. C. Sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri. D. Politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetensi sebagai faktor yang sangat vital dalam kehidupannya. E. Religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuasaan Sang Pencipta. F. Sikap bijaksana, sikap ini menyangkut dengan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah, namun keputusan yang diambil adalah memikirkan banyak segi dan seimbang. G. Kesetiakawanan tinggi, nilai kesetiakawanan tinggi ini menunjukkan pemimpin tersebut memiliki loyalitas tinggi pada sesama rekan kerja, bahkan pada para karyawannya. 6.5. Pemimpin dan power. Para pemimpin, dalam menjalankan dan melaksanakan rencana yang diinginkan, dapat menerapkan kekuasaan yang dimiliki, dengan tujuan agar tercapai dan berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana. Dan bagi pemimpin, kekuasaan itu harus dijalankan secara positif, dengan mengikuti batas-batas yang dibenarkan dalam dunia kerja. Penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin akan semakin terlihat dalam setiap keputusan-keputusan yang dianggap memiliki nilai penting dan memiliki pengaruh besar bagi profit dan keberlanjutan usaha. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu memprediksi kondisi yang akan terjadi di kemudian hari, serta mempergunakan kekuasaan yang dimiliki untuk melindungi perusahaan dari berbagai kondisi
yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam ruang lingkup organisasi, terdapat 5 jenis kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan sah, legitimate power. Adalah kekuasaan yang diperoleh melalui hierarki organisasi. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diberikan kepada individu yang memegang jabatan tertentu. B. Kekuasaan balas jasa, reward power. Adalah kekuasaan untuk atau menunda balas jasa, seperti peningkatan gaji, bonus, rekomendasi, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penugasan kerja yang menarik. C. Kekuasaan paksaan, coercive power. Adalah kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan, dengan memakai ancaman psikologis, emosional, atau fisik. D. Kekuasaan referen, referent power. Adalah kekuasaan abstrak. Kekuasaan ini didasarkan pada persamaan, peniruan, kesetiaan, atau karisma. E. Kekuasaan ahli, expert power. Adalah kekuasaan pribadi yang didapatkan seseorang, berbasis informasi, atau memiliki keahlian yang dimilikinya. 6.6. Kepemimpinan dan perilaku. Dalam mengembangkan dan memajukan organisasinya, pemimpin dituntut untuk memahami perilaku setiap karyawannya. Dengan pengaruhnya, pemimpin diharapkan mampu mengarahkan karyawannya, berperilaku sesuai dengan konsep manajemen yang diinginkan. Pemimpin diharuskan menggunakan kekuatan jabatan yang dimilikinya untuk mengubah perilaku karyawannya. Kekuatan itu adalah kekuatan legitimasi, penghargaan dan kursif. Dan hasil yang diharapkan adalah agar para karyawan patuh dan taat pada pekerjaannya. Amatlah merugikan suatu organisasi bila perilaku karyawan tidak mengikuti arahan manajemen yang diinginkan. Karena hal ini akan berdampak kepada kelangsungan berjalannya suatu organisasi. Maka dalam hal ini seorang pemimpin haruslah bisa menjadi panutan bagi karyawannya dengan menggunakan pengaruh yang dimilikinya. Seorang pemimpin, dalam mengarahkan para karyawan melaksanakan pekerjaan, tidak hanya harus dilakukan atas dasar perintah dan sanksi yang akan diterima, namun seorang pemimpin juga harus mengedepankan sikap kewibawaan yang tercermin dalam bentuk personal power yang dimiliki. Personal power didapatkan melalui proses yang panjang. 6.7. Kepemimpinan dan manajemen pengambilan keputusan. Seorang menjadi pemimpin diawali oleh proses saat dirinya mengambil berbagai keputusan-keputusan secara tepat. Keputusan-keputusan tersebut terjadi berdasarkan ruang lingkup di mana seseorang tersebut ditempatkan. Dan sebuah keputusan manajemen yang baik adalah memahami fungsi manajemen secara mendalam. Ada 4 fungsi manajemen yang harus dipahami, yaitu A. Planning, perencanaan, B. Organizing, mengorganisasi, C. Leading, memimpin, D. Controlling, pengendalian. Berikut ini gambar 6.1 tentang fungsi manajemen. Pemahaman fungsi manajemen yang baik dalam membuat keputusan akan memberikan pegangan pemimpin menemukan keseimbangannya. Namun bila mengabaikan keseimbangan fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan, akan menyebabkan keputusan tersebut tidak bekerja dan tidak memberikan hasil maksimal. Keputusan-keputusan dalam fungsi manajemen. 1. Perencanaan. A. Manakah sasaran-sasaran jangka panjang organisasi? B. Strategi-strategi manakah yang akan mencapai sasaran-sasaran tadi secara paling baik? C. Manakah seharusnya sasaran-sasaran jangka pendek organisasi? D. Seberapa sulit masing-masing sasaran? 2. Mengorganisasi. A. Berapa banyak anak buah yang seharusnya menjadi bawahan secara langsung? B. Seberapa banyak sentralisasi seharusnya ada dalam organisasi? C. Bagaimana seharusnya orang-orang merancang jabatan-jabatan? D. Kapan organisasi harus melaksanakan suatu struktur yang berbeda? 3. Memimpin atau mengarahkan. A. Bagaimanakah menghadapi karyawan yang tampaknya rendah motivasinya? B. Manakah gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam sebuah situasi? C. Bagaimanakah suatu perubahan tertentu akan mempengaruhi produktivitas pekerja? D. Kapan waktu yang tepat untuk merangsang konflik? 4. Pengendalian. A. Kegiatan-kegiatan manakah yang harus dikendalikan dalam organisasi? B.
bagaimanakah kegiatan-kegiatan ini seharusnya dikendalikan? C. Kapankah suatu penyimpangan kinerja itu penting? D. Jenis sistem informasi manajemen manakah yang harus dimiliki organisasi? Dengan memahami setiap fungsi manajemen tersebut, dan mampu mengambil keputusan yang bisa menyeimbangkan 4 fungsi manajemen tersebut, maka diharapkan akan tercipta suatu keputusan yang baik. Suatu keputusan yang baik adalah keputusan yang mewakili 4 fungsi manajemen tersebut, serta sesuai dengan persyaratan dalam konsep perspektif manajemen pengambilan keputusan. Syarat-syarat keputusan yang dibuat, baik yang bersifat strategis, taktis, maupun rasional, harus berkaitan langsung dengan tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. A. Keputusan yang diambil harus memenuhi persyaratan rasionalitas dan logika, yang berarti menuntut pendekatan ilmiah, berdasarkan berbagai teori dan asas, yang telah berhasil dikembangkan oleh para ahli. B. Keputusan yang diambil dengan menggunakan pendekatan ilmiah, digabung dengan daya pikir yang kreatif, inovatif, intuitif, dan bahkan rasional. C. Keputusan yang diambil harus dapat dilaksanakan. D. Keputusan yang diambil harus diterima dan dipahami baik oleh sekelompok pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam melaksanakan keputusan itu maupun oleh para pelaksana kegiatan operasional. Penerimaan itu mutlak perlu, karena ujian terakhir tentang tepat tidaknya keputusan yang diambil akan terlihat pada operasionalisasinya. 6.8. Tipe pemimpin dan manajemen pengambilan keputusan. Ada yang harus dipahami, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti dengan benar di mana ia meletakkan setiap tipe kepemimpinannya, sesuai dengan tempatnya. Ada beberapa tipe pemimpin, yaitu 1. Pemimpin karismatik, memiliki kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa, yang akan diikuti oleh para pengikutnya. 2. Tipe paternalistik, bersikap melindungi bawahan seperti orang tua yang penuh kasih sayang. 3. Tipe militeristik, banyak menggunakan sistem perintah. Sistem komando dari atasan ke bawahan bersifat keras sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh, penuh acara formalitas. 4. Tipe otokratis, berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. 5. Tipe bebas, membiarkan bawahan berbuat semaunya sendiri, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan. 6. Tipe populistik, berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional atau konservatif, mampu menjadi pemimpin yang diidolakan. 7. Tipe administratif, mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. 8. Tipe pemimpin demokratis, berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Di antara tipe-tipe pemimpin tersebut harus menyesuaikan kondisi yang dihadapi, dan pemimpin harus memiliki keberanian atau kekuatan dalam menjalankannya. Secara umum ada 3 faktor utama yang akan menentukan sejauh mana ia akan melaksanakan kepemimpinannya secara efektif. Faktor kekuatan yang pertama bersumber pada diri sendiri sebagai pemimpin. Faktor kedua bersumber pada kelompok yang dipimpin. Faktor ketiga bergantung pada situasi. 6.9. Hubungan pemimpin dan karyawan dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, sangat dipengaruhi oleh gaya pemimpin yang dimiliki. Ini disebabkan pemimpin memiliki kekuasaan dalam usaha terwujudnya model manajemen organisasi yang diharapkan. Dari berbagai literatur dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, ada 2 gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu A. Pemimpin dengan gaya orientasi tugas, task-oriented. B. Pemimpin dengan gaya orientasi pegawai, employee-oriented. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan orientasi tugas cenderung sangat mengejar target penjualan atau pengerjaan proyek dengan hasil maksimal, dan menempatkan para karyawan serta seluruh sumber daya yang dimiliki demi tercapainya target. Pada pemimpin dengan gaya orientasi tugas ini akan terlihat pada ciri-ciri sebagai berikut. A. Menghindari sifat suka melalaikan tugas. B. Mengedepankan profesionalitas hasil kerja sesuai dengan target. C. Berusaha memberikan kepuasan kepada klien, mitra bisnis,
birokrat, konsumen dan lainnya, sesuai dengan permintaan. D. Menghindari cacat kerja atau produk yang tidak sempurna. E. Mengedepankan layanan purna jual kepada para konsumen, klien, dan lainnya. F. Menjunjung tinggi terwujudnya reputasi perusahaan, sesuai dengan amanat visi dan misi perusahaan, termasuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham. Adapun pemimpin dengan gaya orientasi pegawai adalah pemimpin yang memiliki pandangan dan konsep kaderisasi. Konsep ini terlihat dengan cara pemimpin berusaha membesarkan karyawan yang berpotensi dididik dan diberi pelatihan kepemimpinan dengan harapan akan memberi timbal balik bagi kemajuan organisasi serta peningkatan penjualan. Dan pada akhirnya karyawan diberi kesempatan memimpin organisasi secara legitimate. Gaya orientasi pegawai dianggap lebih demokratis. Namun pada kenyataan yang ada, model orientasi tugas lebih sering diterapkan, karena pada dasarnya pemimpin lebih mengutamakan sisi profit dan keberlanjutan usaha organisasi yang dipimpinnya. Mengutamakan profit mampu memberikan kepuasan kepada para pemegang saham, serta kesejahteraan para karyawan. Hal ini dapat dilihat dari bonus yang diterima dan fasilitas yang didapat. Adapun keberlanjutan usaha, menyangkut dengan keyakinan pihak manajemen, serta investor khususnya, dengan melihat perusahaan sebagai tempat yang menjamin bagi masa depan. Karena pada dasarnya manusia menginginkan kondisi yang terjamin dalam menjalani kehidupan termasuk jaminan dalam bekerja. Ada yang harus diperhatikan oleh pemimpin pada saat berkeinginan memutuskan dan melaksanakan keputusan uang dibuat, yaitu memahaminya dalam bentuk pertanyaan. Termasuk salah satunya berusaha memperkecil resiko yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Karena itu seorang pimpinan harus mempertanyakan hal-hal sebagai berikut. A. Apa keputusan yang akan dibuat memerlukan penyelesaian yang berkualitas tinggi? B. Apakah informasi tambahan yang diperlukan, siapa yang memilikinya, dan bagaimana cara mengumpulkannya? C. Apakah sanggup memecahkan sendiri, ataukah perlu bantuan bawahan atau konsultan? D. Apakah bawahan juga berkepentingan dalam tujuan yang ingin dicapai dalam memecahkan masalah? Pertanyaan ini bisa dikembangkan secara lebih lebar. Namun ini adalah general question yang harus dijawab oleh seorang pimpinan. Sementara kita bersama mengetahui bahwa ilmu manajemen bertugas menciptakan efisiensi dan efektivitas secara baik serta berkelanjutan, maka seorang pimpinan adalah mereka yang ahli dalam mendiagnosa berbagai penyakit yang terjadi di perusahaan yang dibawahinya. Jika pimpinan tersebut belum mampu mendiagnosa apa yang terjadi pada perusahaan yang dipimpinnya, artinya kapabilitas kepemimpinannya masih diragukan. Salah satu kelemahan dari keputusan yang dibuat oleh pemimpin adalah salah satunya kemampuan dalam menjawab pertanyaan di atas secara tepat dan benar, termasuk dalam menjawab berbagai detil pertanyaan lainnya. Penafsiran detil artinya, pemimpin memahami masalah, baik secara umum maupun spesifik. 6-10. Solusi dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kepemimpinan. Ada beberapa solusi yang dapat diharapkan dalam menyelesaikan masalah utama dalam bidang kepemimpinan, yaitu A. Membangun dan menghilangkan semangat kemalasan di kalangan para karyawan. Karena dengan memiliki karyawan yang rajin, memungkinkan pimpinan untuk menggerakkan organisasi, mencapai tujuan visi dan misi yang diharapkan. B. Bagi para pemimpin agar selalu upgrade pada ilmu yang dimiliki. Dengan tujuan agar perkembangan ilmu yang terjadi di setiap waktu dapat terus diterapkan di perusahaan. Dan dengan memiliki ilmu yang maksimal, memungkinkan bagi pihak pimpinan perusahaan untuk memiliki wibawa yang tinggi di mata para karyawannya. C. Pemimpin yang bijaksana adalah yang memiliki temperamen rendah. Karena memimpin suatu organisasi haruslah dilakukan secara tenang dan sabar. D. Pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena jika seseorang pemimpin anti pada KKN, diharapkan clean organization akan berhasil diwujudkan. E. Pemimpin yang dipilih adalah yang memiliki jiwa dan semangat tidak mabuk atau terlalu cinta pada kekuasaan.
Pemimpin yang cinta pada kekuasaan cenderung akan bersikap otoriter dalam memimpin. Soal latihan untuk dikerjakan. 1. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang definisi kepemimpinan. 2. Jelaskan ciri-ciri pimpinan yang ideal. 3. Jelaskan hubungan pemimpin dengan kekuasaan. 4. Mengapa pemimpin yang baik harus memahami perilaku karyawannya? 5. Sebutkan tipe-tipe pemimpin dan penjelasannya. 6. Jelaskan jenis gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan. Petunjuk pengerjaan tugas. 1. Jawaban atas pertanyaan tersebut ditulis tangan. 2. Lengkapi jawaban dengan nama NIM dan kelas. 3. Lengkapi jawaban dengan screenshot yang terdiri dari A. Screenshot tampilan halaman yang telah subsri B dan tanda jempol. B. Screenshot nama NIM dan kelas. C. Screenshot video di menit-menit akhir pada soal yang dikerjakan. Terima kasih dan selamat mengerjakan.